Kejutan, Juventus sudah capai kesepakatan verbal dengan Ousmane Dembélé. Juventus diam-diam sudah selangkah lebih maju dalam pemburuan Ousmane Dembélé. Kabarnya Bianconeri sudah mencapai kesepakatan verbal dengan penyerang Barcelona tersebut. Setelah 5 musim, tiba Dembélé pada penghujung karirnya di Barcelona. Kontraknya cuma berlaku sampai pertengahan tahun 2022 dan hingga kini kesepakatan baru belum juga ditandatangani. Barcelona dikabarkan sedang berupaya keras meyakinkan Dembélé agar mau bertahan lebih lama. Progresnya diketahui berjalan ke arah yang positif. Namun selama tanda tangan belum dibubuhkan, Ousmane Dembélé tetap berada di ambang pintu keluar Camp Nou. Andai situasinya berlanjut, Dembélé bisa meninggalkan Camp Nou dengan status bebas transfer dan tentunya akan merugikan Barcelona. Beberapa klub diketahui sudah bersiap untuk menampungnya pada musim panas nanti. Salah satu klub yang disebut-sebut sebagai peminat kuat Dembélé adalah Juventus. Klub besutan Massimiliano Allegri itu memang membutuhkan sosok baru untuk memperkuat produktivitas gol di lini depannya. Juventus harus bersaing dengan sejumlah klub papan atas Eropa yang meminati Ousmane Dembélé. Salah satunya adalah Manchester United. Laporan dari Diario Sport mengungkapkan kalau Bianconeri berada di posisi terdepan dalam pemburuan. Bahkan Diario Sport mengklaim kalau Juventus dan Dembélé sudah mencapai kesepakatan verbal. Sisanya hanya tanda tangan di atas prakontrak yang bakal memastikan pemain yang berusia 24 tahun itu berlabuh di Turin pada musim panas. Namun sejauh ini, Dembélé belum bersedia mengikat komitmen yang lebih jauh dengan Juventus. Pasalnya, ia dikabarkan masih menunggu pergerakan dari klub raksasa Eropa lainnya yakni PSG. Les Parisiens dikabarkan memiliki ketertarikan pada Dembélé. Mereka juga membutuhkan pemain baru untuk menggantikan Kylian Mbappé yang juga berada di ambang pintu keluar. PSG meminta Dembélé menunggu proposal dari mereka. Selain Juventus, Man United juga sudah melayangkan proposal buat pemain berkebangsaan Prancis tersebut. Hanya saja kedua belah pihak belum menemukan kata sepakat. Jadi Juventus masih terdepan dalam pemburuan ini. Juventus tunda pengumuman kontrak Paulo Dybala. Ada apa? Asa Juventini untuk melihat perpanjangan kontrak Paulo Dybala kembali tertunda. Juventus dilaporkan menunda pengumuman kontrak baru sang striker. Dybala merupakan salah satu pemain senior di skuad Juventus. Ia sudah membela seniornya tua sejak direkrut dari Palermo di tahun 2015 silam. Kontrak Paulo Dybala akan berakhir pada musim panas tahun depan. Juventus sudah mengupayakan agar sang striker segera menaikkan kontrak baru di Turin. Calcio Mercato mengklaim bahwa perpanjangan kontrak baru Paulo Dybala ini harus tertunda. Juventus harus menunda beberapa bulan pengumuman kontrak baru sang striker. Menurut laporan tersebut, pada dasarnya Juventus sudah mengamankan masa depan Dybala. Sang striker sudah sepakat untuk bertahan di Turin. Penyerang asal Argentina itu sangat mencintai Juventus, sehingga ia ingin untuk melanjutkan karirnya lebih lama di Turin. Paulo Dybala dan Juventus dilaporkan sudah mencapai kesepakatan verbal, sehingga kas Dybala bertahan sangat besar. Menurut laporan tersebut, awalnya kontrak Dybala akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Namun, pengumuman ini harus ditunda. Hal ini disebabkan ada beberapa klausul dalam kontrak Dybala yang harus dibahas lebih lanjut. Ini memakan waktu lebih lama dari perkiraan awal. Juventus memperkirakan pembahasan klausul kontrak Dybala bisa selesai di bulan Februari nanti. Begitu proses negosiasi kelar, maka mereka akan merilis pengumumannya. Musim ini Paulo Dybala hanya 17 kali membela Juve. Hal ini disebabkan sang striker kerap mengalami cedera. Meski demikian, ia punya kontribusi yang besar bagi senior tua. Ia sudah mengemas total 8 gol dan 4 assist bagi tim asal Turin tersebut. Juventus bisa bermandikan uang kalau berhasil menjual Mathys de Ligt. Segini keuntungannya. Juventus berinvestasi besar pada Mathys de Ligt ketika membelinya dari AS Amsterdam pada tahun 2019 lalu. Tetapi raksasa Italia itu tetap bisa mendapatkan keuntungan besar meski menjualnya dengan murah di musim panas nanti.
Nominal yang harus dikeluarkan Juventus saat mereka membeli De Ligt mencapai 85,5 juta euro. Adapun angka tersebut cukup untuk membuat sang pemain menjadi salah satu bek termahal di dunia pada saat ini, bersama dengan Harry Maguire dan Virgil van Dijk. Musim perjalanan De Ligt di Turin tidak begitu mulus, namun seiring berjalannya waktu dan kepercayaan dari Maurizio Sarri, Andrea Pirlo, dan Massimiliano Allegri, potensinya semakin terarah. Sayang, sepertinya Juve tak bisa menggunakan jasa bek yang berumur 22 tahun tersebut lebih lama lagi. Sebab beberapa laporan menyebutkan kalau De Ligt akan hengkang dari Italia ketika bursa transfer musim panas dibuka pada tahun 2022 nanti. Agen Mathis De Ligt Mino Raiola telah mengumbar kode bahwa keduanya akan cabut dari Juventus. Adapun Mathis De Ligt dipandang sebagai salah satu aset terbesar yang bisa diuangkan oleh Bianconeri guna memperkuat sektor lainnya. Klub-klub papan atas diketahui mulai saing sikut untuk mendapatkan Mathis De Ligt dari Juventus. Kabar baiknya buat mereka, Mathis De Ligt memiliki klausul rilis dalam kontraknya dengan harga 125 juta euro. Kasarnya, Juventus seharusnya bisa meraup keuntungan sebesar 35,5 juta euro kalau Mathis De Ligt ditebus harga rilis klausul tersebut. Namun Calcio Finanza punya hitung-hitungan yang lain. Media Italia yang berfokus pada dunia finansial sepak bola itu mengungkapkan bahwa Juventus akan merugi kalau De Ligt dijual seharga 34,58 juta euro saja. Dan kalau klausul rilisnya ditebus, keuntungan Juve bisa mencapai 90,4 juta euro. Beberapa laporan menyebutkan kalau Barcelona memiliki klausul spesial yang disepakati bersama Mino Raiola, di mana raksasa Spanyol tersebut bisa merekrut De Ligt seharga 75 juta euro. Dalam kasus ini, Juventus bisa untung 40,4 juta euro. Perhitungan tersebut tak mencakup biaya gaji yang harus dikeluarkan Juve buat De Ligt. Dan kalau pria berdarah Belanda itu cabut, dana 10,48 juta euro bisa dialokasikan untuk gaji pemain baru.